Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Lumbir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dibawakan nanti oleh saya Aditya Dwi Nugroho, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan saya menyampaikan presentasi hasil belajar saya selama sampai dengan modul 1.4. Di sini saya tidak menggurui, saya hanya berbagi pengalaman atau sharing apa yang sudah saya dapatkan di modul 1.4. Barangkali nanti saya masih ada kekurangan atau masih ada miskonsepsi tentang budaya positif, bisa masukannya nanti dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Lantas, bagaimana cara membangun budaya positif? Sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir kritis, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini sejalan dengan cita-cita pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun murid menjadi manusia merdeka tanpa mengesampingkan atau menghilangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam? Kodrat alam adalah bakat dan minat yang sudah ada pada diri peserta didik itu. Sedangkan kodrat zaman itu adalah bahwa setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Jadi bisa menghilangkan kodrat zaman pada anak. Misalkan anak zaman sekarang, misalkan melihat ada kecelakaan, kalau zaman kita langsung kita tolongi, tapi kalau anak zaman sekarang itu langsung direkam dan di-share. Barangkali ada yang mengenal orang ini kecelakaan di sini. Itu adalah cara anak zaman sekarang untuk menolong. Jadi teknologi zaman sekarang ada baik, ada buruknya. Sehingga peran kita sebagai guru itu adalah menebalkan bakat-bakat anak yang baik dan menghapus bakat-bakat anak yang tidak baik. Nah, terus untuk menerapkan budaya positif, kita sebagai pendidik harus menguasai dan mempelajari ke-6 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang ke-6 segitiga restitusi. Nanti yang kita bahas di sini pertama adalah disiplin positif. Seperti saya sudah berdiskusi dengan teman saya yang sesama CGP, disiplin itu sudah positif, tapi kenapa di belakang disiplin itu ada disiplin positif? Itu juga yang menjadi pertanyaan saya awalnya. Disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, itu sebenarnya sudah positif.
anak berangkat sekolah tepat waktu itu disiplin dan sudah positif. Tapi kenapa di sini ditambahin kata-kata positif? Ternyata kesimpulan dari diskusi saya kemarin, disiplin positif itu berarti mendisiplinkan anak yang timbul dari dirinya sendiri atau motivasinya dari internal, tidak dari anak berangkat ke sekolah takut terlambat karena dikasih hukuman. Itu disiplin tapi bukan dari dalam dirinya sendiri atau tidak dari dorongan dalam dirinya sendiri. Terus untuk apa kita mempelajari budaya positif? Apa keuntungannya? Sebagai agen perubahan, guru harus mampu membawa perubahan positif berupa budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkup sekolah. Di sini setelah mempelajari CGP ternyata agent of change atau agen perubahan itu bukan hanya mahasiswa. Ketika saya mahasiswa, saya didoktrin bahwa agen perubahan itu adalah mahasiswa. Ternyata pada era modern abad 21 ini guru juga sebagai agen perubahan, di mana guru harus mampu membawa perubahan positif berupa budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat dibangun dengan menerapkan konsep-konsep inti yang keenam itu, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku, meliputi hukuman dan penghargaan. 5. Posisi kontrol, menyusun keyakinan kelas dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif, pendekatan yang menekankan pada pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan sosial, tanggung jawab dan kemampuan berpikir kritis. Fokus utama pada disiplin positif adalah membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengajarkan mereka cara mengatasi konflik, tantangan dengan cara yang sehat agar tercipta lingkungan yang dapat menumbuhkan rasa dihargai dan menghargai. Tujuan disiplin positif adalah terwujudnya motivasi intrinsik dari seorang dalam tindakan sehingga mereka akan tetap melakukan tindakan yang positif tanpa adanya iming-iming hadiah ataupun berlakunya hukuman atas tindakan yang dilakukan. Ya. Di sini kita sering mengartikan murid itu adalah gelas kosong, ya, sehingga kita sebagai guru hanya mengisi. Di CGP ini saya disadarkan bahwa sebenarnya murid itu bukan gelas kosong, tetapi adalah kertas yang sudah ada coretan-coretannya. Coretan itu bisa coretan baik, bisa coretan buruk, bisa coretan positif, bisa coretan negatif. Kita sebagai guru tugasnya adalah menebalkan coretan-coretan positif dan menghapus coretan-coretan negatif. Ya. Yang kita lihat pada siswa kita itu sebenarnya baru 20% dari kemampuan siswa itu sendiri. Tugas kita sebagai guru adalah memunculkan bakat-bakat terpendam yang ada pada peserta didik agar muncul bakat-bakatnya, tentu bakat-bakat yang positif. Bakat-bakat positif yang terpendam kita munculkan, bakat-bakatnya negatif kita tenggelamkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dalam dunia pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengajar di sekolah sebagai bentuk tanggapan atas perbuatan siswa yang melanggar aturan atau norma. Hukuman dilakukan dengan tujuan utama untuk menghentikan perilaku negatif siswa. Hukuman bisa diartikan dalam berbagai bentuk hukuman, teguran, penalti, pengurangan nilai, sebagainya. Hukuman-hukuman tersebut akan memberikan efek jera pada siswa. Selanjutnya konsekuensi, nanti kita kaitkan. Konsekuensi merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru. Dalam pendidikan, konsekuensi sifatnya logis dan berhubungan langsung dengan tindakan siswa. Hukum itu biasanya
kita terapkan tanpa adanya kesepakatan dulu dengan murid. Misalkan ada anak yang terlambat, anak tersebut disuruh untuk menyiram tanaman. Itu kan tidak ada hubungan terlambat dengan menyiram tanaman, itu masuknya ke hukuman. Sedangkan untuk misalkan konsekuensi, itu sudah ada kesepakatan di awal. Ketika kamu masuk kelas, berarti kamu misalkan harus menjadi murid yang piket. Ketika ada papan tulis yang penuh dengan tulisan, nanti si anak yang telat itu yang nanti membersihkan, itu termasuk konsekuensi. Nah, di sini ada tindakan guru yang terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Silakan nanti Bapak dan Ibu menjawab dalam hati saja, nggak apa-apa ya, tidak usah maju ke depan. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat masuk ke sekolah. Jadi siswa harus menulis 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak dan Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Tidak usah dijawab, dijawab dalam hati saja. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, jadi ada anak datang ke sekolah telat disuruh lari, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini misalkan aturan ini diberlakukan ketika masih corona ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ada 2 yang mirip ini. Yang kedua dan yang terakhir, sama-sama lari mengelilingi lapangan bola basket. Itu termasuknya hukuman atau konsekuensi. Kita lihat jawaban yang benar. Nah, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat masuk ke sekolah, itu termasuknya hukuman karena tidak ada kaitannya menulis dengan terlambat. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuknya hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Karena ya coret-coret itu kertas, jadi kita menggantikan dengan kertas lagi, itu saling berkaitan. Terus selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuknya konsekuensi. Murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Kenapa yang terakhir itu konsekuensi? Ini berkaitan dengan kesepakatan kelas. Saya asumsikan bahwa guru sudah membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai, bahwa siswa kalau terlambat itu lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini menurut teori Diane Gosen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Sebelumnya, menurut Diane Gosen itu ada 2, yaitu teori dari luar atau yang namanya teori eksternal dan teori dari dalam atau teori internal atau intrinsik.
Untuk poin 1 dan 2 ini masuknya ke motivasi eksternal, di mana yang pertama, siswa takut mendapatkan hukuman atau perasaan tidak nyaman ketika melanggar peraturan. Itu berarti motivasi eksternal karena takut pada hukuman, termasuk untuk mendapatkan penghargaan. Saya juga baru tahu ternyata penghargaan dalam bentuk barang itu bukannya tidak baik, tapi kalau bisa dihindarkan. Walaupun kadang ketika kita berkompetisi, pasti target kita adalah untuk menjadi juara. Ketika kita menjadi juara, kita akan mendapatkan piagam, piala maupun uang pembinaan. Itu bisa menjadi motivasi eksternal yang melejutkan siswa, tapi kalau misalkan dilanjutkan itu nantinya tidak baik. Yang paling bagus adalah idealnya motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri atau motivasi internal. Jadi mereka termotivasi untuk menjadi apa yang sebenarnya mereka inginkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini seseorang, maka termotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini diambil dari bukunya Diana Gossens. Untuk mencapai tujuan mulia tentunya harus ada naluri kehendak, sifat-sifat positif dari individu atau yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Sampai di sini sebelum saya ke nilai-nilai kebajikan tidak ada yang ditanyakan, gitu? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam adalah mandiri. Pertanyaannya adalah dari mana kita memulai membangun budaya positif? Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru bersama murid menyusun keyakinan kelas dengan meminta semua murid untuk mengungkapkan apa saja peraturan kelas yang mereka inginkan, kemudian mengubah peraturan kelas yang muncul menjadi kalimat positif. Selanjutnya mengaitkan peraturan tersebut dengan nilai kebajikan universal dan bersama meyakini bahwa peraturan tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh semua murid secara sadar. Di sini berarti guru mengajak diskusi di kelas, keyakinan atau kebajikan apa yang harus diterapkan di kelas tersebut, misalkan tidak boleh datang terlambat dan lain sebagainya. Nah, ini membuat keyakinan kelas. Kalimat umum yang biasanya kita utarakan adalah dilarang terlambat. Ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Dilarang terlambat menjadi ayo hadir tepat waktu. Dilarang membuang sampah sembarangan, diubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Dilarang bully, dirubah menjadi sayangi temanmu. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu guru kalian, kalau misalkan jangan berisik di dalam kelas, itu dirubah menjadi kalimat positifnya apa? Ada yang berani untuk membuat kalimat negatif menjadi kalimat positif, di mana kalimat negatifnya adalah jangan berisik di dalam kelas. Kira-kira menjadi kalimat positifnya adalah
Putri, monggo Putri. Terima kasih. Ini menurut saya ya Pak, kalau ada kalimat negatif jangan berisik di dalam kelas, kita ubah menjadi kalimat positif. Ciptakanlah suasana tenang di kelasmu. Atau kalau enggak, diam itu emas. Itu aja Pak, terima kasih. Semoga yang lainnya mungkin bisa menambah. Ya, terima kasih Bu Trimul. Ada yang lain yang menyampaikan pendapat jangan berisik di dalam kelas itu kalau diubah menjadi kalimat positif menjadi apa? Keep silent misalkan, tetap tenang, harap tenang. Mungkin bisa ya. Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Kalau jangan berisik dalam kelas itu dirubah menjadi kalimat positifnya seperti apa? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Dari mana kita memulai membangun budaya positif? Pertama tadi adalah kita membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selama ini kita mendapatkan informasi bahwa kebutuhan manusia itu adalah sandang, papan, dan pangan. Ternyata kebutuhan manusia itu ada 5. Bahasa Inggrisnya survival, love, power, fun, and freedom. Kalau di bahasa Jawa, bahasa Indonesia kan survival adalah bertahan hidup, di mana bertahan hidup itu meliputi keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Yang kedua adalah cinta, kasih, atau perasaan untuk diterima. Itu meliputi keintiman, keanggotaan, keterhubungan, dan hubungan. Kesenangan atau fun itu meliputi hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Penguasaan itu meliputi kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh. Kebebasan atau freedom itu kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Jadi kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi pada diri manusia, khususnya pada anak didik kita. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Dari mana kita membangun budaya positif? Yang ketiga adalah memposisikan diri. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat. Yang ketiga ada si guru sebagai teman. Posisi kontrol guru keempat adalah guru sebagai pemantau. Yang kelima posisi sebagai manajer. Selama ini di posisi manakah kita? Itu kita yang bisa menjawab sendiri ya. Saya sendiri selama ini sebelum mengikuti CKP ternyata saya lebih dominan kepada penghukum dan sebagai teman. Satu penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada murid. Ya. Jadi di sini hukuman itu bukan hanya fisik saja, tapi bisa verbal. Dengan kita melakukan memanggil siswa dengan nada yang tinggi atau menghadiri siswa itu termasuk dalam hukuman verbal. Sebenarnya hukuman verbal itu lebih menyakitkan daripada hukuman fisik. Ya, saya sendiri punya pengalaman ketika SMP. Saya masuk ke sekolah yang bisa dibilang favorit, dan di situ saya pernah dipukul sama guru olahraga saya karena ribut ketika upacara. Itu tidak lebih sakit
daripada ketika saya dibilang bodoh sama guru matematika dulu. Ya, itu pengalaman saya. Saya sendiri lebih milih dipukul daripada dikata-katain yang tidak mengenakan hati. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang mampu membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang selanjutnya, guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Nah, di mana tadi saya menyebutkan bahwa kadang saya memposisikan diri murid itu adalah teman saya. Jadi baiknya adalah murid bisa terbuka dengan saya, buruknya adalah kadang murid kehilangan rasa respect terhadap guru. Ya. Yang keempat, posisi pemantau. Guru sebagai posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi terakhir ini sebenarnya adalah posisi yang paling ideal untuk seorang guru, yaitu posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer sudah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi untuk memiliki posisi guru sebagai manajer itu harus bisa menguasai posisi dan posisi tahu dulu. Dengan menjadi manajer, seorang guru akan melibatkan murid secara langsung dalam mencari solusi sendiri atas perbuatan yang dilakukan, sehingga murid-murid bisa menjadi manajer, sehingga mereka terbentuk menjadi pribadi yang positif. Ini telah kasus, kita lewati saja karena agar lebih jelasnya kita akan menonton sebuah video. Ini kok muter-muter? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi penghukum. 2. Rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengguyur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7 loh. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi di prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian video yang menggambarkan tentang bagaimana kelima posisi kontrol guru yang paling dimana dari kelima posisi kontrol guru yang paling ideal untuk kita sebagai pendidik adalah posisi sebagai manajer. Untuk kita bisa mencapai posisi sebagai manajer, kita harus bisa menguasai posisi guru sebagai teman dan posisi guru sebagai pemantau. Seperti itu, kalau kita merefleksikan kepada diri kita sendiri, kita tahu sekarang ini kita ada di posisi apa, seperti itu. Dan untuk kedepannya kita harus bisa belajar agar supaya kita bisa mencapai posisi guru di posisi manajer. Selanjutnya yang keempat adalah menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Saya baru mendengar kata-kata restitusi itu ketika program guru penggerak. Nah, karena setahu saya ini tidak diajarkan ketika saya masih kuliah. Saya kuliah tahun 2006, ini belum ada yang kayak gini, restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak murid berefleksi tentang kesalahan tersebut serta menggali untuk menemukan cara memperbaiki kesalahan tersebut sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketiga-tiga ini harus saling berkaitan. Tidak bisa kita hanya menstabilkan identitas saja. Kita hanya untuk membombong-bombongi murid bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi kita harus bisa mengaitkan ketiga ini menjadi satu kesatuan. Tujuan menggunakan segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita bahas tahapan yang pertama dulu. Dalam tahapan pertama segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan
dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ketika anak itu berbuat salah, itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bagian dari paling dasar dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar manusia yang didasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, ini saya memberikan contoh kasus. Aisyah adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Lumbir. Ini contoh kasus ya, bukan kejadian sebenarnya. Berdasarkan rekap kehadiran pada saat pembelajaran PJOK, Aisyah sering tidak mengikuti pembelajaran dengan berbagai alasan. Pada saat Aisyah berangkat, saya memanggil Aisyah untuk berbincang dan melakukan tahapan segitiga restitusi. Catatan di sini adalah yang dilanggar Aisyah ketika tidak berangkat itu adalah datang tepat waktu dan selalu bersemangat dalam belajar. Berikut videonya. Syukurlah kalau begitu Ais, kalau kamu sehat. Jadi saya perhatikan berdasarkan kehadiran kamu ketika pelajaran PJOK itu kehadiran kamu sangat kurang alias jarang mengikuti pembelajaran PJOK. Kalau saya boleh tahu, apakah ada alasan khusus kenapa kamu jarang mengikuti pembelajaran PJOK? Jadi gini Pak, terkadang saya sakit dan terkadang juga lupa bawa baju olahraga. Ada alasan lainnya nggak ya? Karena alasan kamu yang sakit dan tidak membawa baju itu kurang meyakinkan saya. Kamu berbuat salah itu sudah sepatutnya atau sewajarnya, apalagi di usia kamu yang masih muda. Tapi saya ingin tujuan kamu di sini biar kita sama-sama bisa mencari solusi. Sebenarnya Pak, saya punya penyakit asma dan saya juga mudah lelah dan saya juga takut kulit saya menjadi hitam. Oh, jadi begitu alasannya. Tapi Ais, kita kan di awal pembelajaran sudah mempunyai kesepakatan kelas di mana di situ disebutkan bahwa setiap murid wajib mengikuti pembelajaran PJOK dengan semangat dan datang tepat waktu. Jadi menurut kamu bagaimana? Saya berusaha, saya belajar olahraga dan karena sudah melanggar kesepakatan kelas saya sudah tidak sabar. Sekarang bagaimana Ais? Dan apa yang kamu kendaki pada pelajaran PJOK selanjutnya? Kalau menurut Pak, setiap pembelajaran PJOK saya hanya mengikuti sesi pembahasan saja Pak. Kalau seperti itu mau kamu lakukan, tetapi nanti materi inti dari pembelajaran PJOK itu diganti dengan tugas Ais. Nah sekarang untuk pengalaman kamu takut menjadi hitam gimana? Nanti saya pakai hati Pak. Oke, baiklah. Jadi kita bersepakat mulai minggu depan ketika kamu pembelajaran PJOK itu kamu hanya mengikuti sesi pembahasan saja, setelah itu dengan tugas dan untuk mengatasi kamu takut menjadi hitam kamu pakai sabun.
seperti itu videonya ya. Video ini saya buat dengan kameramennya Mas Goro di Purpose. Sebenarnya video tersebut untuk pendukung saya ada PGB juga ya. Dari video tersebut tahapan-tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu bisa dilihat ketika di situ saya menyampaikan kepada Ais bahwa kamu berbuat itu adalah sewajarnya, apalagi di usia kamu yang masih muda. Di sini saya butuh kejujuran kamu. Menstabilkan identitas adalah kita tidak menyalahkan penuhnya bahwa murid itu atau kita tidak menghakimi siswa tersebut karena berbuat kesalahan. Bobong radisit ya, bahwa sudah sewajarnya anak itu berbuat kesalahan dan tugas kita nanti memperbaiki kesalahan tersebut dengan segitiga restitusi. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Di video tersebut saya sebagai guru mencoba untuk menyadarkan bahwa apa yang dilakukan Ais itu salah. Di sini terdapat pada kalimat Ais bahwa saya mengakui saya salah karena sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati, di mana Ais pada video tersebut itu jarang mengikuti pembelajaran PJOK. Ternyata alasannya adalah karena punya penyakit asma. Yang kedua, alasan takut kulitnya menjadi hitam. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini di video tersebut saya menyampaikan kepada Ais apa yang sebenarnya Ais kehendaki pada saat pembelajaran PJOK. Saya menanyakan keyakinan Ais agar Ais mau mengikuti pembelajaran PJOK. Terus Ais di situ menjawab, kalau diperbolehkan saya mengikuti pembelajaran PJOK hanya pemanasannya saja karena takut Ais itu nanti mudah lelah karena punya penyakit asma dan diberi tugas sebagai gantinya. Solusinya adalah seperti itu, bahwa Ais tidak mengikuti pembelajaran PJOK secara penuh dan ketakutan kulitnya menjadi hitam itu diatasi dengan menggunakan sunscreen. Seperti itu, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, nah setelah rangkaian pemaparan materi dari saya, sebelum saya tutup dan saya memberikan reaksi, adakah pertanyaan barangkali masih kurang atau penyampaian saya ada yang miskonsepsi dari awal sampai akhir? Kalau tidak ada, saya ingin salah satu dari Bapak Ibu Guru menyampaikan refleksi tentang pemaparan yang sudah saya sampaikan. Ada Bapak Ibu Guru yang mau menyampaikan refleksi? Ya, Bu Siti. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Kadit. Berusaha untuk merefleksikan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Kadit. Versi saya nggak apa-apa ya Pak? Versi saya harus. Ya, ini adalah materi yang bagus sekali menurut saya Pak Kadit. Jadi ini memang perlu didesiminasikan dan perlu dipahami oleh seluruh Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena ini perlu kerjasama dan juga kolaborasi semua yang ada di sekolahan. 1-2 guru, dimulai dari diri kita sendiri untuk berupaya menerapkan apa itu budaya positif seperti itu. Kemudian
apa namanya, dan menurut saya ini selain bisa diterapkan di sekolah, ini juga saya pribadi itu juga bisa menerapkannya di rumah seperti itu. Nah, apa ya, jadi ini materi yang baik, bagus, dan tidak hanya untuk sekolah, untuk pribadi di sekolah maupun di rumah. Misalnya kalau saya sendiri itu sering kalau pulang dari sekolah gitu sudah sore capek, sampai rumah kan kepengennya rebahan ya Pak, rebahan, tapi setelah mandi bersih-bersih pengen rebahan ketemu sama anak. Lah itu kan biasanya kalau baru pulang itu justru malah diserbu dengan rengekan-rengekan mereka gitu. Nah di sini saya oh iya ya, ternyata setelah tadi yang disampaikan oleh Pak Kadit ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah saat saya menerima rengekan-rengekan itu dikala saya capek, kepengen rebahan, pengen istirahat, ternyata memang ada kebutuhan dasar mereka yang perlu saya penuhi seperti itu. Setelah seharian ditinggal dari pagi sampai sore tidak ketemu ibunya, itu kan berarti di situ ada perhatian, ada kasih sayang yang mereka butuhkan. Jadi kalau mengingat materi ini berarti oh iya, harusnya saya nggak marah, memang itu kebutuhan mereka yang perlu saya penuhi. Seperti itu Pak. Jadi ini menurut saya materi yang luar biasa dan perlu diterapkan di dalam diri kita. Itu aja. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain monggo. Yang lain, ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran pada ini? Kalau tidak ada, saya akhiri diseminasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti atau dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.